Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh amat senang sekali dapat berjumpa buat kita semuanya dimanapun kita berada. Kiranya kita dalam keadaan oke dan tetap semangat serta sehat selalu. Baiklah, kita mau mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, renungan kita pada hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 16. Renungan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023. 2 Petrus 1 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Demikian pun. Judul renungan kita ini adalah menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, surat 2 Petrus ini ditulis oleh Petrus dan ditujukan kepada mereka yang sudah percaya tentunya kepada Yesus Kristus. Melalui surat inilah Petrus mengingatkan orang percaya untuk tetap setia imannya kepada Kristus dan supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran sesat yang muncul pada waktu itu yang disampaikan oleh guru-guru dan nabi-nabi palsu. Ajaran sesat yang muncul pada waktu itu adalah orang yang mengajarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak benar terjadi, itu katanya. Nabi-nabi palsu mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Artinya saudaraku, menurut nabi-nabi palsu tidak ada yang terjadi di dunia ini. Dunia ini tetap stabil sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Saudaraku, disinilah Petrus melawan ajaran palsu tersebut dengan mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu pasti terjadi. Kita tidak tahu kapan, tapi pasti terjadi. Sebab mereka adalah saksi mata akan kebesarannya. Hal ini disampaikan oleh Petrus sebab mereka sendiri telah menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Peristiwa ini mengacu pada pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia, dan mereka berbicara dan ada suara dari Yang Maha Mulia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kita bisa lihat di Matius 17 ayat 1 sampai 3. Tidak hanya itu, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sudah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Jadi tidak ada alasan menolak akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini disampaikan kepada kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali ini benar akan terjadi. Namun kapan waktunya tidak ada yang tahu. Tetapi kapanpun kedatangan Kristus yang kedua kali itu, kita tetap berjaga-jaga, tetap hidup di dalam kekudusan Allah. Itulah yang paling penting. Di mana wajah Kristus melalui kehidupan kita terpancar. Itulah yang kita tunjukkan kepada dunia, sehingga dunia menyaksikan Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tentang kedatangannya yang kedua kali, itulah yang harus kita pelihara dan kita imani sungguh-sungguh, sehingga kita memiliki pengharapan yang kuat akan kedatangannya yang kedua kali. Itulah saudaraku yang perlu kita sadari, bahwa sungguh luar biasa
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menyatakan akan datang kedua kali, menunjukkan dia sebagai Raja yang adil dan hakim di tengah-tengah dunia ini. Baiklah, semakin hari kita meningkatkan energi kita memuliakan dia. Dimanapun, apapun yang kita alami selama ini, sehingga akan lenturlah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan anak Allah. Yesus Kristus bukan datang kedua kalinya. Dengan kita tetap maju sebagai laskar Kristus, menunjukkan kita adalah anak-anak Allah yang diberkati Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang meneguhkan iman kami. Biarlah kami tidak tergoda dengan pendapat-pendapat orang tentang angka yang bukan datang untuk kedua kali. Tetapi kami tetap memancarkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin orang percaya kepada Dia. Beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan dalam suka dan duka, dalam perjalanan hidupnya. Bilalah mereka menghadapi sakit penyakit, tangan-Mu yang penuh ajaib, penuh kuasa itu mengangkat semua sakit penyakit beban berat, sehingga mereka merasakan kelegaan Tuhan yang adalah anugerah. Kami berdoa buat setiap para guru sekolah yang membimbing para murid di sekolah. Berikan mereka Tuhan kesabaran, kepintaran, kesetiaan untuk mengajar anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, yang memiliki karakter yang unggul. Dan biarlah Engkau memberikan rezeki kepada setiap para pengajar. Berikan kesehatan dan panjang umur kepada mereka. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami hanya berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan yang telah kami sampaikan hari ini. Selamat beraktivitas, tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan datang pada kedua kalinya. Tuhan memberkati kita. Shalom.